Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai estimasi parameter. Estimasi parameter yang akan dibahas yaitu mengenai estimasi nilai rata-rata satu populasi dan estimasi nilai rata-rata dua populasi. Tujuan pembelajaran estimasi parameter adalah yang pertama menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter populasi. Ingat ya bahwa parameter adalah karakteristik dari populasi, sedangkan karakteristik dari sampel disebut statistik. Nah, estimasi sendiri merupakan salah satu cara untuk menyatakan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik yang didapat dari sampel. Ingat kembali, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Nah, di sini kita lebih fokus ke statistika inferensi. Kalau statistika deskriptif, intinya dari data kita olah sehingga lebih mudah dipahami gitu ya, berdasarkan data yang kita punya. Sedangkan kalau inferensi itu data sampel gitu ya, dari sampel menyimpulkan populasi. Ini contohnya misalnya distribusi normal, parameternya mu dan sigma gitu. Nah, kita ingin mengestimasi nilai mu itu berapa, nilai sigma itu berapa. Langkah-langkahnya yaitu memilih sampel, kemudian menghitung nilai-nilai statistik. Nilai-nilai statistik adalah nilai-nilai karakteristik dari sampel, misalnya X bar, kemudian S dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat inferensi mengenai parameter yang tidak diketahui berdasarkan distribusi sampling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menerangkan mengenai estimasi parameter. Tapi saya tekankan ke latihan soal ya, atau contoh soal. Nah, dalam estimasi parameter yang akan dibahas ini mengenai estimasi nilai rata-rata satu populasi, sigma diketahui, sigma tidak diketahui, distribusi T, kemudian estimasi nilai rata-rata dua populasi, inferensi dua min. Untuk sampel-sampel yang independen, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, sigma 1 tidak dan sigma 2 tidak diketahui, atau tidak diketahui juga tapi sigma 1 sama dengan sigma 2, sigma 1, sigma 2 diketahui. Mengenai estimasi nilai proporsi satu populasi sama estimasi nilai proporsi dua populasi tidak ada di slide ini. Nah, tujuan pembelajaran intinya adalah bagaimana menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter populasi. Baik, langsung saja. Untuk estimasi min satu populasi, sigma diketahui. Ini adalah syarat-syaratnya. Ini maksud saya syarat-syaratnya. Sedangkan tadi istilah-istilahnya ya, ada sigma, persyaratan normalitas, kemudian tingkat konfidensi. Nah, di sini ada mu. Kita akan mencari mu ya, X bar min E sampai X bar plus E, dengan E sampai dengan Z alpha per 2 sigma per akar N. Ini adalah contoh interpretasi interval konfidensi gitu ya. Jadi kalau interval konfidensinya 95%, berarti ini level konfidensinya ya 95%. Maka level signifikansinya adalah 5%. Contoh ya. Interpretasi yang benar. Nilai mu yang benar atau yang sebenarnya terletak antara 150 dan 190 dengan keyakinan 95%. Atau sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi adalah berbeda satu sama lain namun dengan ukuran yang sama. Maka 95% dari sampel-sampel tersebut mengandung nilai mu. Contoh soal ya.
sampel acak 40 mahasiswa. Rata-rata suhu untuk sampel adalah 33, derajat Celcius. Asumsikan standar deviasi populasi adalah 3,5 derajat Celcius. Bentuklah interval konfidensi 95% untuk rata-rata suhu populasi. Oke. Jadi diketahui N-nya 40, X bar sama dengan 33,3, sigmanya 3,5, level konfidensinya adalah 95, alfa level signifikansinya 5% karena 95% ya yang diketahui. Jika kemudian alfa berduanya adalah 2,5%. Kemudian kita akan mencari mu-nya ini. Mu ya itu antara nilai apa sampai mana gitu kan, dari mana ke mana gitu. Nah tentunya nilainya adalah X bar min E ya, batas bawahnya, batas atasnya adalah X bar plus E. Nah E sama dengan Z alfa per 2 ya, Z alfa per 2 ini maksudnya, dan sama dengan 1,96 ya. Nah jadi 2,5% itu wilayah kiri dan wilayah 5% itu wilayah kiri dan kanan, bagi 2, berarti masing-masing 2,5%. Tadinya distribusinya adalah normal ya, dan mu sigmanya diketahui ya 3,5. Nah kemudian distribusi normal ini diubah ke normal baku, yaitu mu-nya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Nah ini batasnya itu gimana? Min 1, cara mendapatkan nilai 1,96 ini gitu ya. Nah, baik, dalam mencari nilai min 1,96 tadi ya, kita ketahui bahwa kita lihat ya di tabel normal ini, normal standar, Z ini adalah nilai ini yang sebelah kiri ini ya. Nah kemudian wilayah sebelah kiri ya, yang luasannya 0,025 atau 2,5%. Nah kita lihat di sini ya, 0,025. Nah nilai 0,025 ini ya berarti kalau ditarik kiri yaitu min 1,9. Min 1,9 berapa? Min 1,9. Nah karena ini ketika tarik ya 0,025. Nah kalau sebelah kanannya ya, sebelah kanannya tadi kalau sebelah kanannya bagaimana? Yang wilayah kanannya ini adalah 2,5%, maka kita cari yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya kalau ini 0,025, sebelah kanannya Z ini, berarti sebelah kirinya Z adalah 0,975 ya, 0,975 dan nilainya positif 0,975. Nah ini 0,975, berarti angkanya berapa? 1,96. Ya jadi nilainya min 1,96 sama 1,96 itu tinggal dibedakan positif negatifnya saja. Oke, jadi bisa dilihat bahwa ini nilainya adalah min 1,9 sama 96 sama 1,96. Kemudian dimasukkan ke nilai errornya ini ya, error sama dengan Z alpha per 2. Z alpha per 2 nya ini diganti 1,96 kalikan 3,5 karena sigma yang diketahui. Kemudian 1,96 kalikan 3,5 dibagi 6,325 sama dengan 1,085. Setelah itu kita masukkan di sini 33,3 dikurangi 1,085 kurang dari mu kurang dari 33,3 plus 1,085. Jadi nilai mu itu di antara 32,215 sampai
34,385. Jadi nilai mu itu terletak di antara dua angka ini, antara 32,215 dan 34,385. Dengan keyakinan berapa? Dengan keyakinan 95%. Ya, itu ada contoh min satu populasi sigma diketahui. Oke, sekarang estimasi min satu populasi untuk sigma yang tidak diketahui. Ini contoh soalnya ya. Sampel acak 23 PDP, pasien dalam pengawasan, rata-rata usia untuk sampel adalah 47 tahun dan standar deviasi 7,2. Ini berarti standar deviasi untuk sampel. Nah, sekarang kita akan membentuk interval konfidensi 99% untuk rata-rata usia populasi. Baik, untuk selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel. Ya, tujuannya adalah menentukan berapa besar sampel yang seharusnya ada untuk mengestimasi min populasi. Nah, notasinya di sini ada mu, min populasi, sigma, standar deviasi populasi, dan ekspert min sampel. E adalah selisih kesarahan, dan Z alpha per 2 pada nilai Z yang memisahkan wilayah alpha per 2 di ekor kanan dari distribusi normal standar. Nah, mengenai ini ya, rumusnya untuk menentukan ukuran sampel N sama dengan Z alpha per 2 sigma ya bagi E dan dikuadratkan. Sebenarnya contohnya itu berdasarkan ini, E sama dengan Z alpha per 2 sigma per akar N. Cuman di sini N-nya yang tidak diketahui, kalau tadi adalah E-nya yang tidak diketahui. Kemudian untuk estimasi min satu populasi sigma tidak diketahui ya. Kalau tadi yang pertama adalah sigmanya diketahui, tapi yang ini sigma tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan distribusi normal, tetapi menggunakan distribusi T. Ya, kita menggunakan distribusi T. T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Ini estimasi min satu populasi sigma tidak diketahui ya. Kita menggunakan distribusi T ya. T alpha per 2 dan nilai kritis T yang memisahkan wilayah alpha per 2 di ekor kanan dari distribusi T. Persyaratannya sampel acak sederhana ya. Oke, estimasi min satu populasi sigma tidak diketahui. Mu ya, mu di sini itu nilainya antara X bar min E dan X bar plus E. Nah, ini itu T alpha per 2 S per akar N df sama dengan N min 1. Estimasi min satu populasi sigma tidak diketahui di sini ya, contoh soalnya. Sampel acak 23 PDP, pasien dalam pengawasan. Rata-rata usia untuk sampel adalah 47 tahun dan standar deviasi 7,2. Asumsikan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Gitu ya. Kemudian bentuklah interval konfidensi 99% untuk rata-rata usia produksi. Untuk rata-rata usia populasi. Oke, dari contoh soal untuk sigma tidak diketahui ini ya, kita kumpulkan dulu mana yang diketahui, yaitu ukuran sampel N sama dengan 23, X bar rata-rata 47, ini rata-rata sampel ya. Kemudian S standar deviasi sampel 7,2, kemudian interval konfidensi 99%. Nah, berarti untuk melengkapi 100% butuh 1% lagi, yaitu ini tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini bagi dua, setengah persen. Jadi setengah persen wilayah di ekor kiri, setengah persen wilayah di ekor kanan ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai mu ini. Mu ini di antara nilai apa dan apa gitu kan. Jadi ini ada X bar min E sampai X bar plus E. Nah, kita akan mencari nilai E. Nah, tentunya kita butuh informasi mengenai derajat kebebasan. Derajat kebebasan di sini nilainya ada 22. Ya, ukuran sampel dikurangi 1 ya. Nah, dari sini kita akan melihat berapa nilai dari T alpha per 2 ini ya. Baik.
dan mencari nilai T alfa berdua tadi, ya, kita lihat bahwa nilai derajat kebebasannya adalah 22, ini 22. Um, 22, ini 22, ya, tapi alfanya adalah 0,0025 ya. Kalau ini 0,025 2,5% ya. Tapi yang kita cari adalah yang 0,0025. Nah, ini 0,005 ya. Bukan 0,5 tapi 0,005. Ini sama aja dengan 0,5%, karena tadi kita ketahui bahwa IC-nya sama dengan 99%. Jadi alfanya adalah 1% dibagi 2, alfa sama dengan 1% ya, dibagi 2 0,005 atau 0,5%. Dan V-nya di sini derajat bebas ya. V-nya di sini ada 22 ya, 22. Kita cari di sini nilainya 22 yang 0,0 yaitu 2,819. 2,819. Nah, 2,819 sesuai dengan petunjuk membaca tabel ini yaitu wilayah sebelah kanannya. Jadi T alfa berdua, alfa artinya alfa di sini berarti apa? 0,5% ya. 0,5%. Nah, jadi T 0,5% tadi 0, apa tadi sini 2,819. 2,819 ya. Oke, setelah kita dapatkan angka 2,819 ini berdasarkan tabel T ya, kemudian dikalikan aja S-nya 7,2 dibagi akar N, dapatkan nilai 4,2322. Nah, inilah error ini ya, dimasukkan ke rumus di sini ya, ya. Didapatkan 47 minus 4,2322 ya, nilai mu ini antara nilai ini dan nilai 47 plus 4,2322, dapatkan nilai mu ya antara 42,7678 sampai 51,232. Nah, jadi kita yakin berapa persen? Yakin 99% bahwa nilai mu ini, nilai karakteristik populasi ini ya, yaitu min ya, antara, yakin berapa persen? 99% nilainya antara 42,7678 dan 51,2322. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai estimasi min satu populasi, sigma tidak diketahui. Kemudian di sini ada langkah-langkah ya, pemilihan distribusi ya. Kapan menggunakan distribusi Z, distribusi normal bebas Z atau distribusi T gitu. Jadi di sini ya pemilihan distribusinya ya. Jadi dari kita mau kemana gitu ya. Jadi apakah sigma itu diketahui apa tidak ya? Nah, ini. Oh iya, sigma itu diketahui. Sigma itu adalah standar deviasi untuk populasi. Nah, diketahui apa tidak?
misalkan ternyata diketahui gitu ya, diketahui, maka kita pakai langkah yang A gitu ya, pakai langkah yang A, pakai langkah yang A. Langkahnya apa untuk sigma diketahui? Nah, langkahnya adalah selanjutnya kemudian kita mempertimbangkan apakah populasi berdistribusi normal. Nah, biasanya kalau soal itu distribusi normal. Nah, walaupun tidak kan biasanya apakah n-nya itu lebih dari 30. Nah, jika dalam soal itu berdistribusi normal gitu kan, ini diketahui. Jika ya, maka langsung aja gunakan distribusi normal baku Z. Nah, normal baku itu adalah min-nya distribusi normal yang min-nya sama dengan 0, standar deviasinya sama dengan 1. Namun jika tidak, kita lihat ukuran sampelnya lebih dari 30 apa tidak. Jika ya, maka kita juga menggunakan distribusi normal baku gitu ya. Oke. Namun jika tidak, kita menggunakan metode non parametrik. Nah, soal metode non parametrik ini tidak kita bahas. Nah, kemudian tadi A ya, jika sigmanya diketahui kita pakai langkah A, kemudian bagaimana jika tidak, kita pakai langkah yang B. Nah, jika tidak pakai langkah yang B, sigmanya tidak diketahui, maka kita lihat juga apakah populasinya berdistribusi normal apa tidak. Jika ya, maka gunakan distribusi T. Jika tidak, maka kita lihat lagi apakah N-nya itu lebih dari 30 apa tidak. Jika ya, maka gunakan distribusi T. Jika tidak, maka gunakan metode non parametrik. Itu mengenai pemilihan distribusi. Untuk kita lihat soalnya nanti ya, misalnya dalam soal estimasi parameter min, sigmanya diketahui apa tidak. Nah, sekarang kita bahas mengenai inferensi 2 min, sampel-sampel saling independen. Untuk inferensi 2 min, sampel-sampel saling independen ini ya, ada kasus yang pertama. Ini kasusnya adalah sigma 1, sigma 2 tidak diketahui. Ya, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui. Dan sigma 1 ini tidak sama dengan sigma 2. Asumsinya kayak gitu ya. Nah, dua sampel dikatakan independen. Jadi ini ada syaratnya ya. Syaratnya ini adalah saling independen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sampel-sampel yang saling independen? Sini jelaskan. Dua sampel dikatakan independen jika nilai-nilai sampel dari satu populasi tidak dihubungkan ya, tidak dihubungkan atau dipasangkan, tidak dihubungkan atau dipasangkan dengan nilai-nilai sampel dari populasi yang lain. Nah, dua sampel dikatakan dependent jika nilai-nilai sampel dipasangkan atau bahasa Inggrisnya paired ya, dipasangkan. Nah, ini ada contoh-contoh ya sampel yang saling independen. Misalkan dosen PMS melakukan studi terhadap 105 mahasiswi dan 98 mahasiswa yang mengerjakan soal uraian dengan Google Docs. Perhitungan kata yang diketik mahasiswa dan perhitungan kata yang diketik mahasiswi adalah dua sampel yang saling independen. Jadi ini ada mahasiswa, nah ini ada mahasiswi, gitu kan. Ini datanya ada misalnya yang mahasiswa ada 98 gitu kan, ada 98, sedangkan mahasiswi ada 105 ya, ada 105 mahasiswi, ini datanya ini. Nah, ketika diketik ya mahasiswa, misalnya ini yang urutan pertama adalah mahasiswa si A gitu. Mahasiswanya ini si C, mahasiswi C. Enggak masalah mau yang pertama ini mau A, B, C, ini yang pertama tetap aja C. Jadi itu saling apa ya? Saling independen ya. Dan mahasiswa yang pertama ini tidak dipasangkan dengan mahasiswi yang pertama ini, yaitu si C ini.
Lalu yang dimaksudkan tidak dipasangkan. Nah, kemudian contoh yang dipasangkan, yang berarti yang saling dependent, itu yang seperti apa gitu ya. Nah, misalkan dosen PMS melakukan studi terhadap 200 mahasiswa yang mengerjakan soal uraian dengan Google Docs saat UTS dan UAS. Perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UTS dan perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UAS adalah dua sampel yang saling dependen karena setiap perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UTS dipasangkan dengan perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UAS. Jadi ini ya UTS ya, ini UAS. Nah, ini misalnya si A ya ngetiknya berapa kata, katakanlah 200 gitu. Nah, pada saat UAS berapa kata? 250. Kemudian si B berapa kata? 150. UAS berapa kata? 200. Jadi maksudnya dipasangkan apa? Jika urutan pertama ini ada 200 milik si A, maka 250 di sini ada juga milik si A gitu. Jadi urutan pertama yang diletakkan di saat UTS ini ya, pada waktu di kolom UTS ini adalah miliknya si A, maka si UAS ini juga punya si A. Ini punya si B, urutan yang kedua ini juga si B. Itu yang dimaksud dengan dua sampel yang saling dependent. Nah, sekarang untuk yang saling independen ya, pembahasan kita masih ke sampel-sampel yang saling independen. Nah, tujuannya membentuk estimasi interval konfidensi dari perbedaan antara dua min populasi yang saling independen. Notasi min populasi 1, sigma 1 sama adalah standar deviasi populasi 1, ukuran sampel dari populasi 1, X1 bar min sampel dari populasi 1, S1 standar deviasi sampel dari populasi 1, dan min 2 min populasi 2, sigma 2 standar deviasi populasi 2, N2 ukuran sampel populasi 2 min sampel dari populasi 2, standar deviasi sampel dari populasi 2. Kemudian persyaratannya nilai dari sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dan nilai keduanya tidak diasumsikan sama. Dua sampel saling independen dan kedua sampel merupakan sampel random sampling. Ukuran dari masing-masing sampel adalah besar, lebih dari 30. Nah, ini persyaratannya ya. Jadi hampir sama polanya, bahkan mungkin sama ya polanya. Intinya kalau yang tadi itu 1 mu ya, tapi kalau ini adalah 2 mu. Jadi perbedaan 2 min ya. Kemudian jika apa karena perbedaan ya, misalnya X2 nya itu diketahui lebih besar dibandingkan X1, maka ini bisa ditulis juga mu 2 minus mu 1 gitu. Jadi boleh dibalik, ini boleh dibalik ya, tergantung mana yang lebih besar, X1 barnya atau X2 barnya. Dan kita juga seperti yang tadi sebelumnya, contoh sebelumnya ya, nilai error ini kita butuhkan apa, tabel T ya, tabel T. Kemudian rumusnya adalah akar karena mempertimbangkan dua sampel ya, ada S1 kuadrat, ada S2 kuadrat, N1 N2. Karena ini T, kita butuh yang namanya derajat kebebasan ya. Ini rumusnya. Nah, rumusnya ini apa, ada A, ada B, ini hanya untuk menyederhanakan. Kalau ini ditulis boleh aja, jadi df sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat bagi N2, nanti terkesan rumusnya rumit gitu ya. Maka ini disederhanakan dengan menyimpulkan untuk menyederhanakan. Jadi ini disederhanakan menjadi ini huruf-huruf ini, kemudian yang ini disederhanakan menjadi B. Nah, ini contohnya ya, inferensi 2 min sampel-sampel saling independen ya. Nah, 2 min jadi contoh saling independen. Studi dilakukan mengenai perbedaan banyaknya kata yang diketik mahasiswa dan mahasiswi saat UTS soal uraian di Google Docs
Berikut adalah tabel statistik dari dua sampel. Tabel banyaknya kata yang diketik ya. N1 sama dengan 186, N1 bar. Baik. Di sini kita akan mencari ya interval konfidensi 95% ya. Kita akan beri 95% gitu ya. Untuk perbedaan rata-rata banyaknya kata yang diketik. Kita lihat di sini X1 bar 157 sedangkan X2 bar 163 lebih besar yang ini ya. Jadi nanti kita mencarinya dalam min2 minus min1. Oke, nih kita ringkas lagi dari N1 ya, N1 gitu N1 sama dengan 186, X1 bar sama dengan 157, S1 863, ini N2 210, X2 bar 163, S2 730. Nah, kita cari perbedaan rata-rata sampel ya dari dua populasi itu ya. Jadi ini populasi ya, ini populasi 1, ini populasi 2 ya. Jadi sini ada sampel 1, jadi bukan di populasi yang sama tapi populasi beda, dua sampel dari masing-masing populasi gitu ya. Kemudian keyakinannya adalah 95% ya. Kemudian tingkat signifikansinya adalah 5%, maka alfa berdua adalah 2,5% ya. Kita lihat di sini rumusnya T alfa per 2 ya akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Oke, jadi ini T alfa per 2 kita mau mencari DF-nya dulu. Ketika kita mau mencari T alfa per 2 berarti DF-nya berapa? Nah, DF kita cari dengan rumusnya apa? Nih, A plus B kuadrat ya per A kuadrat per N-1. Hanya ini ya, hanya ini dicari, B-nya di sini, A kuadrat di sini, B-nya di sini. Dan setelah dihitung nilainya DF-nya adalah 364 ya. Jika DF-nya 364 maka T alfa per 2-nya nilainya berapa ya? Baik, tadi kita ingat ya bahwa DF-nya ya 364 tadi ya. Kita lihat di sini 364. Nah, ternyata di sini hanya apa? 120. Jadi di atas 120 dianggap DF-nya adalah tak hingga gitu ya. Nah, bagaimana jika tak hingga? Kemudian alfanya tadi jadi alfanya tadi adalah 5% ya. Kalau 5% berarti 2,5% ya. Jadi kita lihat alfanya di sini 2,5% atau 0,025. Nah, kemudian didapatkan karena alfanya 0,025 maka dapatkan ini ya 1,96. Jadi di sini ya ini 1,96, ini 1,96 itu adalah titik 0,96 1,96. Nah, ini alfanya ini 2,5% ya, 2,5%. Baik, tadi nilai alfa ya 1,96 ini untuk 0,025 ya DF tak hingga itu seperti nilai ya, nilai min 1,96, min 1,96
untuk distribusi Z ya. Di bawah sebelah kirinya ini misalnya sebelah ekor kirinya ini ya, ekor kiri 2,5% ya, maka di sini adalah min 1,96. Jadi kalau distribusi T hanya positifnya aja ya, dan petunjuknya adalah di sebelah yang di akhir itu sebelah kanan, sebelah kanannya T alpha ya. Kalau yang Z sebelah kiri, Nah, setelah dapatkan nilai 364 ya, dapatkan nilai E-nya adalah 158,527 gitu ya. Jadi mu2 min mu1 dapatkan nilainya ini min 152 sampai 164 ya, 0,53. Nah, di sini terlihat ada 0 di sini ya, ada 0. Jadi karena ini negatif, ini positif. Jadi di antara negatif sama positif ini ada angka 0 ya, ada angka 0. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau mu2 gitu ya dikurangi mu1 kok sama dengan 0, itu kan artinya mu1 sama dengan mu2 ya. mu1 sama dengan mu2. Kalau mu2 kurangi mu1 sama dengan 0, itu artinya apa? Kalau sama dengan 0 artinya tidak ada perbedaan ya antara min populasi 1 dengan min populasi 2. Nah, kalau di sini dilihat jadi antara banyaknya kata yang diketik ya, baik itu mahasiswa maupun mahasiswa itu sebenarnya sama aja, walaupun sampelnya di sini beda ya. Walaupun ini rata-rata sampelnya terlihat beda, lebih banyak mahasiswa, apakah benar lebih banyak mahasiswa? Ternyata secara inferensi ya, kita melakukan sampling, menyimpulkan populasi, ternyata antara mahasiswa dan mahasiswi ya tidak berbeda secara signifikan ya, berdasarkan sampel yang diambil. Tidak berbeda apanya, yaitu rata-rata banyaknya kata yang diketik. Oke, sekarang kita lanjut ke inferensi 2 min, sampel-sampel saling independen. Namun untuk kasus sigma 1, sigma 2 nilainya yang diketahui. Kalau tadi sigma 1, sigma 2 nilainya tidak diketahui. Nah, syaratnya hampir sama ya, cuman untuk sigmanya memang tidak diketahui. Baik, untuk rumus interval konfidensinya sama saja ya, hampir sama saja, bukan sama saja, hampir sama saja dengan yang untuk sigma 1, sigma 2 tidak diketahui ya. Ini kemudian rumus E-nya ini ya, rumus E-nya ini menggunakan Z ya, tidak menggunakan T, karena di sini sigmanya diketahui dan standar deviasinya di sini diganti standar deviasi populasi. Kalau tadi untuk kasus sigma 1, sigma 2 tidak diketahui menggunakan standar deviasi sampel. Nah, ini contohnya ya. Contohnya suatu percobaan dilakukan pada dua tipe mesin A dan B dibandingkan angka konsumsi bensin dalam kilometer per galon diukur. 50 percobaan dilakukan menggunakan mesin A dan 75 percobaan dilakukan menggunakan mesin B. Nah, ini 75 ya.
kemudian yang untuk mesin B ya, sedangkan yang tipe A itu 50 percobaan ya. Bensin yang digunakan dan syarat-syarat yang lain dianggap sama dan konstan. Rata-rata bensin dikonsumsi untuk mesin A, ini mesin A 36 km per galon. Rata-rata untuk mesin B 42 km per galon. Tentukan interval konfidensi 95% untuk mu B min mu A. Nah, kenapa min B min mu A? Ya, karena apa? Karena mesin B rata-ratanya 42 itu lebih besar dibandingkan rata-rata yang mesin A berdasarkan sampel ya, berdasarkan sampel. Tapi apakah benar antara mesin A dan B itu ada perbedaan apa tidak ya? Jadi asumsikan bahwa standar deviasi populasi untuk mesin A dan B adalah 6 dan 8. Nah, kita lihat di sini ya, kita ringkas tadi NA sama dengan 50, X A bar sama dengan 6, sigma A sama dengan 6, sedangkan NB sama dengan 75, X B bar sama dengan 42, sigma B sama dengan 8, dan selisih rata-ratanya adalah 6 ya, selisih rata-ratanya 6. E sama dengan Z alfa per 2 sigma A kuadrat per NA tambah sigma B kuadrat per NB. Ini Z alfa per 2. IC sama dengan 95%. Alfa sama dengan 5%. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Nah, kita lihat ya di tabel Z, kita temukan bahwa nilai Z-nya adalah 1,96. Jadi nilai Z itu nilai titik ya, alfa per 2 itu wilayah ya, luasan ini 2,5%, 2,5%. Karena ini dijumlah jadi 5% ya, 5%. Ini standar normal biasa, dan dapatkan nilai mu B min mu A yaitu antara 3 sama 8. Jadi apakah ada perbedaan antara mesin A dan B? Ada, karena apa? Karena kan tidak sama, tidak mengandung nol ya. Ini positif di sini, kalau di sini positif gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Lebih besar mana? B atau A? Ya lebih besar B, karena di sini B dulu ya, B kemudian A, lainnya positif. Kalau misalnya ini negatif berarti yang lebih besar adalah yang ini, yang A ya, yang mesin A. Baik, untuk selanjutnya setelah kita membahas nih, jadi dengan keyakinan 95% ternyata ada perbedaan ya antara mesin B sama mesin A, dan lebih besar mesin B ya, nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kita membahas mengenai inferensi 2 min ya, masih inferensi 2 min, dan masih kita membahas masih sampel-sampel yang saling independen. Nah, cuman kasusnya adalah sigma 1, sigma 2 nilainya tidak diketahui. Nah, sama dengan kasus yang pertama tadi, yang kasus pertama dari inferensi 2 min ya, nilainya tidak diketahui, namun ya ini diasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2 nilainya sama ya. Jadi persyaratannya, yang letak bedanya dengan yang sebelumnya adalah nilai dari sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, namun nilainya diasumsikan sama. Nah, estimasi interval konfidensi ini ya, kita menggunakan distribusi T ya. Kita menggunakan distribusi T alfa per 2 SP kuadrat per N1 ditambah SP kuadrat per N2 ya. Jadi minus 1 minus mu 2 itu antara X1 bar minus X2 bar min E sampai X1 bar min X2 bar plus E. DF nya itu adalah N1 plus N2 min 2. Nah, ini di sini ada namanya apa? SP kuadrat. Kalau yang kasus sigma 1, sigma 2 tidak diketahui, maka menggunakan S1 sama S2 masing-masing ya, standar deviasi sampel. Kalau misalnya yang sigma 1, sigma 2 diketahui, menggunakan sigma
ya, atau standar deviasi masing-masing populasi ya. Tapi kalau ini ya, kalau ini nilainya tidak diketahui, tapi nilainya diasumsikan sama ya. Nilai yang tidak diketahui itu apa? Sigmanya ya, sigma 1 sama sigma 2 tidak diketahui, tapi nilainya adalah sama. Maka kita menggunakan ini full full varian ya. SP kuadrat itu varian yang dikumpulkan atau pool variance. Nah, rumusnya adalah ini ya, N1 min 1 S1 kuadrat tambah N2 min 1 S2 kuadrat bagi N1 min 1 tambah N2 min 1. Nah, ini contohnya. Dalam membandingkan daya tahan kawat A dengan kawat B, suatu percobaan menunjukkan hasil berdasarkan dua sampel independen. Ya, dua sampel independen kawat A ya 140, 138, 143, 142, 144, 137. Kawat B 135, 140, 136, 142, 138, 140. Dengan asumsi variansi sama, tentukan interval konfidensi 95% untuk mu B minus mu A, dengan mu A dan mu B adalah min daya tahan dari kawat A dan B. Jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. NA sama dengan NB ya. Nah, mengenai ini X bar-nya berapa? X A bar, kemudian X B bar tidak diketahui, begitu juga dengan apa namanya SA ya, SB juga tidak ketahui, maka kita harus menghitung sendiri dari ini ya. Kalau SA bar berapa? 140 tambah 138, 143 tambah 142 tambah 144 tambah 137 bagi banyaknya data yaitu 6 gitu kan. Begitu juga dengan KP. Kalau SA ya sesuaikan dengan rumus standar deviasi. Nah, jadi ini diketahui ya bahwa ini NA ini kan ada SN NA sama dengan 6, XA bar sama dengan 150, NB XB bar gitu kan. Nah, ini ada namanya SA ya, SA kuadrat ya 7,8667 sama SB. Ini adalah dari data tadi ya, dicari standar deviasinya kemudian dikuadratkan atau langsung aja mencari variansinya ya. Karena variansi itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, DF-nya kita tahu bahwa 10 ya. Jadi DF itu 6 tambah 6 kurang 2 ya, sama dengan 10. Kemudian alfanya 5%, maka alfa per 2 2,5%. Ini 2,5% dan di sini 2,5%. Dan SP kuadratnya dicari ya dengan rumus ini ya, dengan rumus yang mungkin agak rumit nih ya, tapi sebenarnya mudah ya, berpola ya. Derajat bebas dari apa yang populasi yang sampel A kemudian sampel B gitu kan, dibagi dengan derajat bebas sampel A sampel B. Jadi NA-1 kalikan NA kuadrat tambah NB-1 kalikan SB kuadrat bagi NA-1 tambah NB NB-1 ya. Ini bukan kali ya, tapi tambah, ada tambahnya ya. Nah, dapatkan nilai 7,4833. Setelah itu ya, setelah itu apa? Kita bisa mencari nilai E-nya gitu ya. Nilai E tadi T alfa per 2 ini dapatkan berapa nilainya? 2,228 ya, berdasarkan tabel yang nilai positifnya ya. Ini kalau sebenarnya ini antara negatif sama positif ya, tapi yang digunakan yang ini ya. Karena nanti ini juga dikurangi, ini yang ini ditambah. Nah, didapatkan nilai error ya. Ini setelah dimasukkan rumus di sini ya, dapatkan nilai errornya 3,5189. Maka nilai XA bar min XB bar ini nilai selisih rata-ratanya ya, nilainya min 1,35 ya, min jaraknya ya mu A min B antara min 1,35 sampai 5,6855. Jadi di sini sekali lagi, di sini negatif, di sini positif ya. Jadi di tengah-tengah ada nilai 0. Tengah-tengah ada, bukan di tengah-tengah ya, maaf ya. Jadi antara negatif positif ini mengandung nilai 0 ya, mengandung nilai 0 sehingga bisa kita menganggap bahwa nilai dari atau maaf rata-rata
populasi A sama populasi B ya, rata-ratanya ya, mu A sama mu B itu sama, jadi nggak ada bedanya. Kalau sama kan berarti tidak ada bedanya, kesimpulannya seperti itu. Oke, kita bahas metode langkah-langkahnya ya, flowchartnya ya, metode untuk menginferensi 2 min. Mulai ya, kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan inferensi 2 min. Kemudian langsung aja dilihat sigma 1 dan sigma 2 nya itu diketahui apa tidak ya, diketahui apa tidak. Jika ya, maka ya kita menggunakan ini. Nah, jika tidak, maka kita menggunakan langkah A. Sigma diketahui semuanya ya, jangan salah satu, tapi semuanya nih, sigma 1 dan sigma 2 mana diketahui, maka kita menggunakan standar errornya itu ini ya, distribusi normal dengan standar error. Kalau distribusi normal dengan standar error kayak gini kan berarti kan E-nya itu kan sama dengan, berarti apa di sini ya, Z alpha per 2 ya, Z alpha per 2. Nah, kalau langkah A itu bagaimana? Langkah A itu berarti sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui ya. Kalau sigma 1 dan sigma 2 itu tidak diketahui, maka kita lihat lagi apakah ya sigma 1 sama dengan sigma 2 itu diasumsikan sigma 1 itu sama, apakah diasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2? Jika ya, maka gunakan distribusi T dengan standar error yang dikumpulkan ya, dengan standar error yang dikumpulkan. Namun jika tidak, maka gunakan distribusi T dengan standar error ini ya. Kalau standar error yang dikumpulkan berarti apa? S sama dengan apa? Distribusi T ya, T alpha per 2 ya, akar seperti ini rumusnya ya, S tapi ini P ya, SP kuadrat ditambah SP kuadrat ini, tapi ini SP kuadrat bagi N1 gitu kan, ditambah SP kuadrat bagi N2 gitu ya. Nanti bisa lihat lagi di belakang ya rumusnya. Kemudian kalau tidak, maka kita menggunakan distribusi T juga ya, T alpha per 2, cuman dengan standar error nih masing-masing sampelnya ya, S1 sama S2 ya, di standar deviasi masing-masing sampelnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya, inferensi 2 min. Nah, sampel-sampel yang saling dependen ya. Kalau tadi adalah yang 2 min yang independen, maksudnya nih ya, inferensi 2 min yang independen, tetapi yang ini adalah yang dependen ya. Nah, contoh dua sampel yang independen dan dependen sudah diterangkan di depan, dan di sini tujuannya membentuk estimasi interval kompetensi dari min perbedaan sampel-sampel dependen. Nah, ini ada notasi baru ya, notasinya namanya D gitu ya, D. Ini notasi perbedaan individu antara dua nilai yang dipasangkan ya. Jadi kalau misalnya tadi individunya A sama B gitu kan, UTS sama UAS gitu kan, nilainya ini 150, yang ini 140, maka berapa ya, 150 kurang 140 gitu kan, 10 gitu kan D nya gitu kan. Kalau ini 130, ini 160, maka perbedaannya apa? Walaupun perbedaan dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya positif, tapi dalam kasus ini bisa saja negatif, ini negatif 30 untuk kasus ini ya, sampel-sampel saling dependen ini untuk mengerjakan ini. Jadi kalau pasti rata-rata ada yang data yang positif dan data negatif, walaupun di sini itu ditulis perbedaan tapi bisa juga bernilai negatif ya. Kemudian ini SD, standar deviasi perbedaan. D untuk data sampel yang dipasangkan. N banyaknya pasangan data sampel. Itu adalah persyaratan dari sampel-sampel saling independen ya. Yang persyaratan yang paling penting adalah data sampelnya itu data sampel yang dependen yang dipasangkan gitu ya. Nah, ini ada interval kompetensinya ya. Mu-nya 1 ya, seperti yang satu populasi ya. Tapi di sini ada D ya, D berarti memang apa ya? Maksudnya mu di sini ada mu pasangan ya, mu pasangan ya. Nah, kemudian dengan E-nya T alpha per 2 SD per akar N. TF sama dengan N-1 sebagai derajat bebas.
Contohnya ya, inferensi dua min, sampel-sampel saling dependen. Suatu studi dilakukan ya, membandingkan banyaknya kata yang diketik dalam UTS dan UAS oleh individu yang sama. Studi ini mengambil secara acak 5 mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel. Tabel banyaknya kata yang diketik ya, UTS ya ini 660, UAS 670. Kemudian UTS 520, 530 ya. Jadi ini individu yang sama, sebut saja misalnya ini si A ya. Si A, si B, si C, si D, si E gitu. Ya, ini juga punya si A, ini punya punya si A, ini punya si A, ini si B, si B gitu. Saat si A UTS itu berapa banyak kata yang diketik? 660. Saat UAS berapa banyak kata yang diketik oleh si A? 670. Nah, perbedaannya itu main 10 ya. Ini maksudnya perbedaan sih UTS dikurangi UAS ya. Ya konstan, kalau mau UAS kurang UTS ya UAS kurang UTS semua. Jadi nilainya ada yang min 10, min 10, 40, min 20, 10, ada yang negatif, ada positif. Nah, bentuklah interval konfidensi 95% untuk perbedaan rata-rata banyaknya kata yang jadi ini N1 sama dengan 5, N2 sama dengan N ya. Jadi kalau di contoh sebelumnya itu kita mengenal N1 nilainya berapa, N2 nilainya berapa, tapi kalau di sini ya harus sama ya antara N1 sama dengan N2 karena yang namanya dipasangkan itu ya harus ada berapa pasangan ya. Jadi N-nya harus sama. Dan rata-rata D-nya adalah 2 gitu kan. Dan nilai E, T alfa per 2, SD per akar N alfa per 2, 2,5%. Kemudian nilai mu D-nya adalah antara negatif sampai positif gitu ya. Nah, ini ada negatif, ada positif. Kalau ini bisa ya mencari nilai angka 2,776 dari mana? Jadi tabel T dengan DF sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat ini ada negatif ya. Negatif nah negatif ya, ini positif. Kemudian ini ada 0 ya, tentunya ada antara negatif sama positif ada 0. Maksudnya apa? Kalau tadi ada perbedaan ya antara dua sampel gitu kan. Oh, tidak ada perbedaan maksud saya kalau mengandung 0 gitu kan. Di antara dua sampel tersebut. Juga sepertinya ini juga sama ya, sama. Ya, jadi seperti itu juga. Mu D ini juga sama. Berarti apa? Mu D-nya itu kan sama dengan 0. Kalau mu D sama dengan 0 berarti rata-rata yang dipasangkan ya. Itu rata-rata perbedaan yang dipasangkan itu sama dengan 0. Artinya tidak ada bedanya ya antara UTS sama UAS. Jadi antara UTS ya sama UAS karena tadi hasil analisanya mengandung 0 ya. Jadi antara UTS sama UAS jadi yang diketik sama aja gitu. Walaupun ini beda ya, tapi maksudnya sama aja itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Tidak ada berbeda beda tapi tidak signifikan atau tidak berarti. Nah, begitu saja ya penjelasan mengenai estimasi parameter min ya. Kita lanjut tentang estimasi proporsi di slide yang lain. Referensinya adalah buku Triola, Mario Triora ya, statistik elementary statistik edisi 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.